Di suatu desa hiduplah seorang janda yang bernama Binarsi. Dia tidak memiliki anak. Dia sangat kesepian dan dia pun mengidamkan seorang anak agar bisa menemani hari-harinya. Suatu hari, Binarsi pun pergi ke hutan mencari kayu bakar. Dia pun bertemu dengan seorang raksasa. Dia memohon agar dia tidak dimakan oleh raksasa ini. Dan raksasa pun mengabulkan dengan satu syarat, dia harus memberinya anak kecil. Namun Binarsi mengatakan kalau dia tidak memiliki. Sang raksasa pun memberikan biji mentimun dengan syarat nanti setelah 15 tahun dia harus memberikan hasilnya kepada raksasa itu lagi. Binarsi pun menanam biji mentimun itu dan mentimun itu berbuah dengan banyak. Pun ada sebuah mentimun yang berbeda nih guys, warnanya emas dan berukuran sangat besar. Saat dibelah mentimun itu isinya adalah seorang anak kecil nih guys. Binarsi pun sangat senang. Hari-hari pun berlalu dan anak itu menjadi dewasa. Di satu sisi Binarsi sangat senang karena memiliki anak, tapi di sisi lain dia mengingat kalau dia akan menyerahkan anak tersebut kepada raksasa. Mengingat hal tersebut, Binarsi ingat kalau ada seorang petapa sakti di sebuah gua. Dia pun menyuruh mentimun emas ke gua tersebut. Dan petapa itu memberikan 4 bungkusan kepada timun emas. Dan saatnya telah tiba, 15 tahun pun berlalu. Raksasa datang mengejar timun emas. Timun emas pun melempar biji perbungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Lalu biji mentimun itu mengeluarkan akar yang sangat banyak yang menghalangi raksasa. Namun raksasa tetap lolos. Di kedua dilempar itu adalah jarum, pun menjadi pohon bambu yang menghalangi raksasa. Bungkusan ketiga, timun emas melempar garam dan berubahlah menjadi lautan yang luas. Namun tetap saja raksasa bisa lewat. Bungkusan terakhir, timun emas pun melempar terasi nih guys, dan terjadilah lumpur yang dalam dan panas nih guys, dan menenggelamkan raksasa tersebut. Akhirnya timun emas dan Binarsi pun hidup bahagia nih guys. Kakek dan nenek ini pulang kampung jalan kaki nih guys. Jadi ceritanya kakek dan nenek ini ingin pulang kampung, namun karena tidak memiliki biaya, akhirnya kakek dan nenek ini jalan kaki nih guys. Kakek dan nenek ini pun masuk tol nih guys. Jadi pas ditemui oleh pihak kepolisian, nenek dan kakek ini langsung diarahkan ke bus terdekat nih guys, dan diantarkan ke kampung halamannya. Dan menurut ceritanya si kakek dan nenek ini udah sampai ke rumah keluarganya, dan menurut pihak keluarga sebelumnya pihak keluarga pun telah mendatangi nenek dan kakek ini di rumahnya. Jadi ceritanya kakek dan nenek ini telah pikun nih guys, jadi dia lupa dan dia pun menyusul ke rumah saudaranya untuk menemui cucunya nih guys. Saat perjalanan pulang, pria ini ketiban air pembuangan dari atas genteng. Dia pun meletakkan pot bunga di genangan air tersebut supaya tidak ada lagi orang yang terkena air tersebut. Selanjutnya pria ini pun membantu nenek-nenek mendorong gerobak sayurnya nih guys, dan dia pun memberi makan anjing, membuat penjual daging tersebut merasa heran nih guys. Kemudian pria ini memberikan sumbangan pada anak ini, padahal uang di dompetnya hanya segitu-gitunya nih guys, dan membuat orang lain pun geleng-geleng nih dengan kelakuan pria ini. Dan di saat sampai di kosnya, pria ini pun membelikan pisang untuk nenek-nenek nih guys. Lihat pot bunga masih tempat di situ, dia pun merasa tenang karena udah terbiasa membantu. Nenek ini pun telah menunggu pria tersebut untuk membantunya lagi. Dia pun membuat orang-orang di sekitarnya senang dengan dia nih guys, dengan kelakuannya. Anak yang dibantunya tadi pun telah kembali sekolah, dia pun senang nih guys. Pria ini bisa membuat orang di sekitarnya bahagia dengan cara sederhana nih guys. Tanya, ada 2 orang yang sedang berjualan jus jeruk nih guys. Toko sang perempuan ini selalu ramai nih guys, sedangkan laki-laki ini tidak ada pelanggannya. Namun laki-laki ini ingin berencana mengajak nonton perempuan tersebut, tapi dia sadar tidak memiliki pelanggan. Akhirnya dia pun mempunyai ide ingin membuat iklan nih guys, agar jualannya ramai. Saat dia membuat iklan, benar saja jualannya ramai, namun itu membuat jualan perempuan tadi pun tidak ada pelanggan lagi. Dan akhirnya perempuan tadi pun membuat iklan juga nih guys, dan membuat jualannya ramai, tapi membuat jualan laki-laki tadi ini tidak ada pelanggan lagi, dan mereka pun jadi saingan nih guys. Semakin lama mereka saingan, akhirnya toko mereka pun berkembang menjadi lebih maju. Toko mereka pun jadi besar hingga ke arah lebih modern nih guys. Akhirnya mereka sadar kalau jus jeruk jualan mereka itu tidak seenak waktu mereka peras sendiri dulu, dan pada akhirnya mereka pun dibuang dari toko mereka sendiri. Dan mulai dari saat itu mereka pun sadar toko kecil saat membuat jus jeruk yang hasil perasan sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan memiliki anak nih guys.